Jumpa lagi jadi TV. Ya, mencari laptop di bawah 7 juta rupiah atau di 4-6 jutaan itu kayaknya agak-agak mission impossible ya di awal tahun 2022 ini. Tapi masih banyak yang berharap bisa nemu laptop murah yang bisa dipakai buat main gaming tipis-tipis. Jangan salah, kali ini kita akan review 2 laptop sekaligus yang harganya di kisaran 5-6 jutaan. Pakai Ryzen pula. Oke, ini Axios Slimbook 14. Yang satu ini hadir dengan 2 konfigurasi prosesor. Ada yang pakai AMD Ryzen 3 3200U dan ada yang Ryzen 5 3500U. Ingat, karena ini masih seri 3000, tolong ekspektasinya sedikit diturunkan. Karena pasti nggak akan sekencang AMD Ryzen yang seri 4000 dan 5000. Ya, ada lompatan yang jauh dari 3000 ke 4000 dan 5000 ya. Tapi ya ini harganya tergolong terjangkau mengingat ya pakai Ryzen 5 harganya masih di bawah 7 juta rupiah. Oke, mari kita cek spesifikasi dasarnya dulu. Pada dasarnya sih dua-duanya mirip, hanya beda prosesornya aja. Oke, varian pertama pakai AMD Ryzen 3 3200U, Zen Architecture 14 nanometer. Default TDP-nya di 15 watt, 2 core, 4 thread. Masih ingat? Iya, 2 core, 4 thread dengan 4 MB L3 cache. Radeon Vega Graphics, 3 graphics core dengan 192 shader unit dan 1 GB VRAM ya. Untuk varian kedua, AMD Ryzen 5 3500U, Zen Architecture 12 nanometer. Default TDP-nya 15 watt, 4 core, 8 thread. Base clock 2,1 GHz dengan maksimum boost sampai dengan 3,7 GHz, 4 MB L3 cache ya. Untuk GPU-nya dia pakai Radeon Vega 8 Graphics, 8 graphics core, 512 shader unit, 1 GB VRAM. Untuk RAM dan storage-nya dua-duanya sama-sama pakai 8 GB DDR4 2133 MHz. Ini onboard, ini single channel, tapi terdapat 1 slot SODIMM yang membuat dia bisa upgrade ke dual channel. Jadi bawaannya single channel 8 GB ya, tapi bisa di-upgrade ke dual channel. Sampai dengan katanya bisa sampai 16 GB dual channel. Nah, 1 GB RAM itu akan dipotong untuk integrated graphics. Dan sayangnya kapasitas VRAM-nya nggak bisa diubah-ubah, nggak bisa diganti-ganti. Jadi dalam konfigurasi standarnya, usable memorinya ada di kisaran 7 GB. Untuk SSD, dua-duanya pakai 256 GB SSD M.2 SATA. Terdapat slot M.2 SATA tambahan yang bisa diakses dengan mudah juga. Ini cukup dengan membuka panel kecil di bagian belakang laptop, jadi nggak perlu buka keseluruhan bodinya ya. Kedua slot ini belum mendukung SSD M.2 PCIe NVMe, jadi harus yang M.2 SATA tipenya. Nah, untuk konektivitas dia pakai Intel Wi-Fi AC3168, tentunya Wi-Fi AC, tapi ini belum support multi-user MIMO ya. Bluetooth-nya versi 4.2. Untuk OS, lucunya dia pakai Windows 10 Pro. Iya, bukan Home. Ini yang Pro, ini cukup unik karena biasanya kalau yang perangkat yang murah ini harusnya pakai Home, tapi ini pakai Pro. Kita udah cek dan memang dia pakai Windows 10 Pro. Nah, untuk form factor itu clamshell atau laptop klasik ya tentunya ya, nggak pakai touchscreen. Materialnya adalah polikarbonat, desainnya ini simple, polos, nggak ada corak-corak apapun, seperti laptop pada umumnya yang berada di rentang harga segini ya. Terlihat ada logo Axio nih di belakang layar nih ya. Nah, untuk warna hitam, dimensinya panjang 34 cm, lebar 23 cm dengan ketebalan 2,2 cm. Untuk bobotnya di laptopnya itu sekitar 1,39 kg. Untuk keduanya ya, chargernya 232 gram. Jadi total kalau dibawa sekitar 1,62 kg. Nah, untuk display, ini adalah display panel IPS. Menyenangkan sekali nih, IPS ya, 14 inci, resolusinya Full HD. Berdasarkan pengujian kami terlihat bahwa color gambutnya memang bukan yang full 100% sRGB, tapi berada di kisaran 41% sRGB dengan average brightness di kisaran 230 nits. Ini adalah layar 60 Hz dan dia punya lapisan anti glare atau matte atau doff ya. Jadi nyaman digunakan untuk ketik-ketik segala macam di berbagai lokasi karena nggak ada pantulan-pantulan yang terlalu mengganggu. Untuk bingkai layarnya, ya ini masih agak sedikit tebal di kisaran 3 cm. Di bagian atas terdapat webcam 720p 30 fps. Untuk kualitas gambar kameranya, ya sekedar ada di laptop ini dan membutuhkan pencahayaan ruangan yang baik ya, agar gambarnya bisa terlihat oke-oke aja. Nah, untuk audio, ada 2 speaker yang terletak di atas keyboard ya, tapi terasa seperti satu speaker. Kualitas suaranya
ya anggap saja kalau kalian mau pakai ini dan menikmati musik, lebih baik kalian pakai headphone atau mungkin external speaker tambahan ya. Nah, kemudian untuk konektor, di kiri ada Kensington Lock, ada DC-in, ada satu USB 3.2 Gen 1, ada satu HDMI, dan ada satu USB Type-C. Wow, ada Type-C-nya di sini. Lalu di kanan ada micro SD card reader, ada audio jack combo, lalu ada satu USB 3.2 Gen 1. Untuk keyboard, ini adalah keyboard chiclet standar laptop pada umumnya ya. Tombol anak panahnya ini full size. Dan yang menarik, keyboard ini terasa besar dan lebar. Ya, tadi kita mengira bahwa ini akan terasa kecil, tapi enggak, besar dan lebar karena keyboardnya dari ujung ke ujung full gitu ya. Nah, tombol power terletak di pojok kanan atas menyatu dengan layout keyboard. Nah, saat tidak sengaja tertekan, ini dapat langsung melakukan sleep pada laptop. Tapi enggak perlu khawatir karena pada pengaturan Windows kita bisa nyeting dia supaya tidak sleep ya. Nah, kemudian untuk touchpad-nya, touchpad ini ukurannya cukup memuaskan sih ya. Agak geser kanan sedikit dibandingkan tombol spacebar, ini cenderung center to body. Tidak tombol khusus klik kanan dan kiri, dan ini sudah mendukung Windows Precision Driver. Mengenai feel penggunaannya, ya jelas nggak bisa disamakan dengan laptop-laptop dari 10 juta ya. Nah, untuk cooling systemnya, ini hanya satu fan dan satu heat pipe yang mengarah ke CPU. Ini standar banget ya. Intake dari arah bawah dan exhaust ke arah belakang, ke arah layar ya. Oke, sekarang kita masuk ke pengujian performa. Nah, karena dia masih menggunakan konfigurasi single channel, kami menambahkan satu keping RAM 4 GB ya. Jadi seluruh pengujian ini akan pakai konfigurasi RAM 12 GB 8+4. Kenapa? Karena kami akan sangat menyarankan siapapun yang beli kedua laptop ini harus langsung nambahin RAM minimum 4 GB untuk dapat performa ekstra. Oke, kita masuk ke konsistensi performa dengan Cinebench R15. Yang Ryzen 3 3200 kita lihat bahwa skor maksimumnya ada di 314 poin dengan sustain performance di kisaran 290 poin. Saat mode baterai, sustain performance-nya itu ada di kisaran 230 sampai 240 poin. Saat terhubung ke charger, terlihat bahwa suhu kerja CPU itu bisa spike ke 85 derajat Celcius di awal, kemudian stabil di kisaran 60 derajat Celcius. Nah, kemudian untuk yang varian Ryzen 5 3500U, itu skor maksimumnya ya jauh beda di 637 poin dengan sustain performance di kisaran 430 sampai 440 poin. Dia mode baterai, sustain performance-nya di kisaran 400-an poin. Saat terhubung ke charger, kita lihat bahwa suhu kerja CPU itu sempat spike ke 95 derajat Celcius di awal doang, tapi dia kemudian sustain di 91 derajat Celcius. Oke, sekarang mari kita lihat bagaimana performanya kalau kita pakai untuk ngedit video. Kita pakai Adobe Premiere Pro CC 2021. Tentunya Full HD render test saja ya. Source-nya adalah 1080p 60 fps. Durasinya yang 2 menit 7 detik itu ya. Outputnya tetap di YouTube 1080p 60 juga. Durasi render dengan GPU acceleration di OpenCL itu untuk yang Ryzen 3 3200U itu adalah 18 menit 58 detik. Sementara untuk yang Ryzen 5 3500U adalah 15 menit 10 detik. Oke, kayaknya emang kurang gitu pas ya kalau diajak video editing di sini. Kemudian lanjut untuk suhu kerjanya, varian Ryzen 3 3200 itu suhu kerjanya itu CPU-nya sempat spike ke 67 derajat Celcius di awal, kemudian dia stabil di kisaran 59 sampai 62 derajat Celcius. Sementara untuk yang pakai Ryzen 5, suhu CPU-nya di kisaran 59 sampai 65 derajat Celcius. Oke, sekarang kita beralih ke DaVinci Resolve 17.2 yang free edition. Ya, software video editing yang free ini. Lagi-lagi kita pakai source video yang full HD 60 fps durasi 2 menit 7 detik. Nah, untuk yang varian Ryzen 3 3200 itu selesai semuanya dalam waktu 14 menit 16 detik. Sementara varian Ryzen 5 itu menyelesaikannya dalam waktu 12 menit 37 detik. Sedikit lebih baik dibandingkan kalau kita pakai Adobe Premiere, tapi lagi-lagi agak sedikit terlalu jauh dibandingkan panjang videonya yang hanya 2 menit 7 detik. Nah, untuk suhu kerja, varian Ryzen 3 itu CPU-nya sempat spike ke 85 derajat Celcius di awal render, kemudian stabil di 55 sampai 57 derajat Celcius. Untuk varian Ryzen 5, itu suhu CPU-nya ada di kisaran 55 sampai 65 derajat Celcius. Oke, sekarang udah coba kita main game aja gimana ya. Kita mulai dari pengujian game yang Ryzen 3 dulu. CS:GO 720p low, kita masih bisa dapat 60 sampai 80 fps. Ingat, ini dengan 12 GB RAM. Jadi bekerja di
dual channel di sini ya. Kemudian untuk Dota 2 720p fastest screen render di 60% ya. Kita masih bisa dapat 30 sampai 45 fps. Oke lah ya, sindringan di 60 fps. Kemudian GTA 5 720p normal ada di kisaran 30 sampai 40 fps. Lalu beralih ke Genshin Impact version 2.4, kita set di 720p lowest masih bisa dapat 40 sampai 55 fps dengan sesekali drop ke 30-an fps saat banyak animasi visual. Nah, pada saat mainkan Genshin Impact kita lihat bahwa suhu CPU-nya selama 30 menit itu ada di kisaran 55 sampai 60 derajat Celcius. Sedangkan untuk suhu permukaan, area palm rest masih di bawah 30 derajat Celcius. Titik terpanas berada di area WASD dengan kisaran 35 derajat Celcius. Area tengah dan kiri keyboard tetap berada di 35 derajat Celcius. Jadi cenderung adem yang satu ini ya. Oke, kita beralih ke varian Ryzen 5. CSGO 720p low masih bisa dapat 60 sampai 80 fps. Sementara untuk Dota 2 720p fastest screen render di 60%, dia bisa dapat di kisaran 40 sampai 60 fps. Scene ringan bisa 75 fps. Ini lebih baik ya. GTA 5 720p normal 30 sampai 45 fps. Tetap terlalu berat rasanya ini. Lalu beralih ke Genshin Impact versi 2.4 ya, 720p lowest masih bisa dapat di kisaran 50 sampai 60 fps, dan kalau drop pun dia masih di kisaran 40-an fps saat banyak animasi visual. Suhu kerja CPU-nya pada saat main Genshin Impact 30 menit di kisaran 56 sampai 60 derajat Celcius. Sedangkan untuk permukaan, area palm rest tetap di bawah 30 derajat Celcius. Titik terpanas ada di WASD, di tombol WASD di kisaran 39 derajat Celcius. Area tengah dan kiri keyboard itu di kisaran masih di bawah 35 derajat Celcius juga. Oke, sekarang mari kita lihat performa dari SSD-nya. Ingat, SSD-nya sama, jadi kita tes satu kali aja. Untuk kecepatan baca di kisaran 490 sampai 500 Mbps dan tulis di kisaran 350 sampai 440 Mbps. Ya, jangan dibandingkan dengan SSD PCIe NVMe yang pasti ketemu angka seribuan, tapi ini tetap jauh lebih kencang dibandingkan kalau dia pakai hard disk ya. Oke, mari kita beralih ke performa baterainya. Kapasitas baterainya sama di 41 Wh. Brightness kita setting di 50% dengan volume di 25%. Untuk video playback 1080p varian Ryzen 3 3200U itu bisa menyelesaikannya dalam waktu 8 jam. Sementara untuk yang Ryzen 5 3500U itu membutuhkan waktu 7 jam. 1 jam perbedaannya ya. Nah, untuk durasi pengisian baterai kita lihat hasilnya adalah sama di 30 menit kisaran 37% terisi, dan untuk dari 0 sampai full penuh dia butuh waktu 125 menit atau 2 jam lebih 5 menit. Nah, ini pengisiannya bagus nih, keren nih ya. Nah, untuk harganya varian Ryzen 3 3200U itu dijual di kisaran 5.999.000. Sementara yang Ryzen 5 3500U di kisaran 6.999.000. Kita berapa kali menemukan marketplace tuh ada sih yang jual harganya di bawah itu. Dan ini sudah termasuk garansi resmi Axios selama 1 tahun. Oke, hal yang perlu diperhatikan. Pertama, performa prosesornya jelas bukan yang terkencang yang bisa kita harapkan, tapi udah cukup lah untuk kebutuhan sehari-hari yang ringan seperti ngetik, bermain dengan Office, segala macam. Itu udah cukup banget ya, terutama yang Ryzen 5. Kemudian untuk konfigurasi RAM itu masih single channel yang harus wajib banget kalian upgrade dengan minimum 4 GB RAM, karena itu yang kita lakukan, dan hasil pengujian kali ini adalah yang sudah dengan kondisi dual channel. Ya, untungnya Axio nyediain 1 slot SODIMM lagi, jadi memang itu mudah untuk dilakukan. Lalu kemudian SSD-nya, ini adalah SSD M.2 SATA dengan kapasitas 256 GB. Oke, kapasitasnya oke lah untuk harga segini. M.2 SATA-nya membuat dia agak sedikit lamban memang, tapi tetap aja ini masih jauh lebih kencang dibandingkan sebuah hard disk. Kemudian, suhu prosesor untuk yang Ryzen 5 3500U ini tergolong agak tinggi pada saat menjalankan Cinebench. Tapi memang ini kelihatannya hanya di Cinebench doang. Di software-software lain kelihatannya nggak setinggi pada saat kita pakai Cinebench. Dan yang terakhir perlu diperhatikan adalah speakernya. Ya, speakernya ada. Tapi memang sebaiknya kalau kalian mau menikmati audio, kalian pakai headphone atau kalian pakai speaker tambahan, karena suaranya tipis sekali ya. Lalu kameranya, meskipun pakai resolusi 720p, kualitas gambar yang dihasilkan bukan yang terbaik, tergolong agak buram dan butuh pencahayaan ruangan yang bagus agar gambar yang dihasilkan terlihat terang. Nah, dari sisi menariknya,
harganya masih tergolong murah untuk barang yang didapat ya. Tergolong ringan juga untuk kelas performanya, udah pakai layar yang IPS walaupun bukan 100% sRGB ya, terlalu banyak berharap juga di harga segini. Paling nggak sudah IPS, jadi konsistensinya ada di situ dan dia nggak pakai TN ya. Konektornya juga cukup lengkap, bahkan ada USB Type-C dan ada micro SD card reader. Dan kemudian untuk gaming tipis-tipis masih bisa lah ya, asal kalian mau turunin resolusinya. Main Genshin Impact masih lumayan nyaman di sini. Suhu permukaannya juga sangat nyaman karena nggak terlalu panas ya, malah cenderung adem di sini. Daya tahan baterainya juga cukup oke untuk kelas harganya. Dan Windows 10 Pro yang entah kenapa diberikan di laptop yang satu ini. Ya jelas ya bahwa selalu ada yang harus dikorbankan pada saat harga mau diturunkan. Tapi menurut kami Axios Slimbook 14 ini dari berbagai poin menariknya tetap layak untuk diacungi jempol untuk kondisi sekarang karena harganya yang miring dan performa yang cukup oke, terutama layarnya IPS loh ini. Saya Deddy Irfan, jaga DBTV.